Pelaksanaan Safari Ramadan Bupati dan Wakil Bupati hari ke-9 untuk wilayah Kecamatan Montong dan Kerek dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Montong, Selasa 27 April 2021. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tuban Haji Fatul Huda menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan visi misi Pemkab Tuban. Salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang religius. Keberhasilan Kafilah Bumi Wali meraih juara umum MTQ Provinsi Jawa Timur tahun 2019 menjadi salah satu tolok ukur yang membanggakan. Bupati Tuban memberikan pujian kepada salah satu Kafilah Bumi Wali bernama Rofiatul Muna, salah satu warga Kucangan Montong yang mengantarkan Kabupaten Tuban meraih juara umum MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur. Tak hanya itu, Rofiatul Muna juga dinobatkan sebagai juara 1 cabang tilawah dewasa putri dalam MTQ Nasional ke-28 tahun 2020 di Sumatera Barat. Bupati juga menyampaikan dalam mewujudkan masyarakat Tuban yang religius dan generasi yang beriman, Pemkab Tuban tiap tahunnya juga mengalokasikan anggaran sebesar 15,2 miliar rupiah untuk hibah fasilitas Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Tuban. Untuk hibah fasilitas Taman Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Tuban yang diberikan kepada 426 lembaga. Dari jumlah tersebut di tahun 2021, Kabupaten Tuban memiliki jumlah santri mencapai 140.913 santri. Selain bidang keagamaan, Pemkab Tuban juga terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui penguatan sektor pendidikan. Tercatat hibah madrasah dan sekolah swasta lainnya sampai dengan tahun 2021 telah diberikan kepada 986 lembaga dengan nilai 43,2 miliar rupiah. Selain itu juga dialokasikan anggaran untuk intensif guru honorer, guru PAUD, dan guru TPG. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi atas capaian yang diraih selama ini. Dengan melakukan refleksi akan diketahui kekurangan terhadap program yang dijalankan. Di samping itu, dapat diperbaiki dan terus ditingkatkan agar memperoleh dampak positif yang lebih optimal. Sementara itu, Camat Montong Suwoto dalam laporannya menyebutkan 80% sarana keagamaan dan lembaga pendidikan formal dan informal di Kecamatan Montong telah tercakup dalam hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban. Di samping itu, kurang lebih 307 guru TPQ telah menerima insentif dari Pemkab Tuban. Hal tersebut sangat memotivasi guru-guru untuk mengajar ilmu mereka, baik formal maupun informal. Suwoto juga mengabarkan terkait rencana strategis Kecamatan Montong yang akan membuka wisata BMK atau Beringin, Maindu, Klumpit. Saat ini, Kecamatan Montong bekerjasama dengan BUMDes dan juga pihak ketiga dalam mengembangkan ketiga tempat wisata tersebut. Kedepan, pengembangan akan terus dilakukan untuk menarik banyak wisatawan. Lebih dari itu, Suwoto meminta dukungan seluruh pihak agar BMK segera bisa terwujud sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat ketiga desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD beserta Ibu, yang saya hormati Bapak-Bapak Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri serta Ibu Ketua Pengadilan Agama, yang saya hormati ada tamu yang luar biasa, Pak Direktur Semen Gresik dan juga Direktur Keuangan dan juga asistennya. Luar biasa dihadiri dan belum ada safari yang dihadiri bertiga. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak Anggota Forkopimda Kecamatan Montong dan Kecamatan Kerek dan semua jajarannya, yang saya hormati para kiai tokoh masyarakat, ini ada Pak Kiai Muhammad Wahid, Bapak Kiai Rifan, Bapak Kiai Saifullah, dan yang lain mungkin saya dari saya sebutkan namanya, Bapak Kepala Desa dan semua perangkapnya, Bapak Sekda Malang dan pimpinan OPD yang hadir,
dan semua undangan yang hadir di sini maupun yang mengikuti acara Safari Ramadan ini melalui virtual di tempat masing-masing. Alhamdulillah sore hari ini kami bisa silaturahim dalam rangka Safari Ramadan yang ke-9 di tahun ini dan yang ke-9 di periode saya 10 tahun. Jadi ini pas 99 di 2 kecamatan, yang satu ada kelahiran nenek moyang saya dari jalur bapak, dan Montong ini kelahiran saya dan sekaligus kelahiran nenek moyang saya dari jalur ibu, dan angkanya pas 99, bisa diramal nanti. Ini kan tidak ada ya perencanaan sama sekali ya Pak. Saya terima kasih sekali pada Pak Camat Montong dan Pak Camat Kerek, utamanya yang tidak saya duga. Saya berusaha sanksi di Montong, kecamatannya tidak ada halamannya itu pelaksanaannya seperti apa, tapi ternyata baik. Dan juga tidak menduga bahwa katanya kepala desa Kerek tidak harmonis dengan camatnya, tapi nyatanya hadir semua. Ini kan, jadi kita tuh tidak boleh suudzon Pak Supri. Ternyata tidak sesuai yang saya praduga jelek ini, malah baik ya, tidak kalah dengan kecamatan yang lainnya. Tadi atau tertulis di situ bahwa Safari Ramadan ini adalah mempererat silaturahim dan refleksi beban bumi wali. Kira-kira kenapa kok mempererat tali silaturahim ini? Karena ini adalah safari wadah saya, safari saya yang terakhir selaku bupati. Ini harapannya kira-kira meskipun tidak bupati masih tetap jalin hubungan erat gitu, dah kira-kira begitu. Kemudian refleksi ini adalah tahadus nikmah, bahwa tahadus nikmah kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Saya tidak pernah ikut bahas tentang judul ini ya Pak Sek gitu ya, tapi ya pas-pas aja, kira-kira kan seperti itu. Dan terima kasih kepada semua haja yang berpartisipasi, termasuk dari Semen Gresik ini juga ikut berpartisipasi. Sayang kotaknya biasanya kan Semen Gresik gitu, ini kok kotaknya ada Semen Gresik, jadi tidak kelihatan. Kira-kira mendadak tuh ya. Biasanya kan khusus diserahkan Pak Subhan, itu ada tulisannya dari Semen Gresik gitu ya. Di sini tidak ada kotaknya, kotaknya sama dengan Koperindak. Jadi ya Koperindak. Dan bahkan tadi ada yang kotaknya Hani gitu. Hani itu dari kota apa-apa loh. Itu hanya nama toko. Tapi di situ hanya jadi bukan pembeli. Jadi kira-kira karena safari tahun ini agak berbeda. Silaturahim ini memang sangat diperintahkan sekali oleh Islam, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sesuatu yang diperintahkan oleh Islam ini pasti banyak hikmahnya. Di antara salah satu hikmahnya silaturahim itu adalah bahwa kita ini tidak akan pernah bisa hubungan baik dengan Allah manakala kita tidak bisa hubungan baik dengan sesama manusia. Sejalan dengan firman Allah, yaitu "Duribat alaihimul dhillah ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Betapa nelongsonya kalau kita ini tidak bisa berhubungan dengan Allah. Dan kuncinya kita bisa berhubungan dengan Allah atau wusul dengan Allah itu adalah hubungan baik dengan sesama manusia. Salah satu yang paling pokok. Sehingga pentingnya silaturahim inilah maka oleh para sesepuh kita, para aulia, maka setiap lebaran ada yang namanya badan atau lebaran. Dalam lebaran inilah ada saling sowan,
saling berjabatan tangan dan saling minta maaf. Itu adalah cara menerjemahkan silaturahmi menurut para wali waktu itu, dan ini adalah menjadi budaya sampai sekarang, termasuk di Makassar juga budaya. Namun demikian, meskipun ini budaya dan hikmahnya sangat banyak, dan ini perintah, untuk tahun ini silaturahimnya cukup melalui virtual. Jadi nanti kalau ada sholat id, tidak usah berjabatan tangan. Ini oleh Yai Mat Ahib ini nanti didalili. Katanya hadis Rasulullah, man mismulimin yautaqiyani baik osofahani buhradan bahuma qabla ayatafarroqoh. Bagaimana Pak Bupati? Tak jawab nanti itu. Jawabnya apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya Ikan, salah enggak? Bahwa sekarang ini kondisi kita adalah kalau kita meninggalkan kerusakan sampai ini kayak India, Pak. India itu 300.000 per hari. Rumah sakit enggak cukup ya Pak Berikan. Rumah sakit orang banyak yang datang langsung mati, sudah tidak ada tempat lagi, langsung dibakar karena ngurusin tidak nyukupi. Karena apa? Ketika ada hari-hari besar semacam ini, hari besarnya sana penduduknya 1 miliar lebih, rame-rame lupa bahwa sekarang ini adalah corona itu belum minggat, lupa, akhirnya terjadilah hal yang macam itu. Maka dari itulah Indonesia mulai ada kebijakan bahwa mudik mulai tanggal 22 kemarin tidak boleh. Dan juga untuk Kabupaten Tuban, saya tidak akan ada open house, baik untuk karyawan maupun untuk keluarga. Dan ini saya minta semuanya menindaklanjuti semacam ini. Karena apa? Ya ini kita ingin selamat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini kaitannya yang silaturahim. Kemudian tentang refleksi hadus nikmah. Kita harus bersyukur, apalagi di bulan Ramadan ini amal kita mudho'afah. Semua yang kita lakukan ini dilipat gandakan oleh Allah, baik itu yang jelek maupun yang baik. Jadi Allah itu adil. Kalau yang baik dilipat gandakan, yang sudah Bapak sering dengar. Yang jelek pun juga disifat gandakan. Ini yang sering kita lupa. Dalilnya apa kalau yang jelek juga dilipat gandakan? Kalau ada yang melanggar meskipun istrinya sendiri berhubungan, hukumnya sehari dibayar kali 30 hari. Dan ini sama keadilan Allah. Ketika kita melakukan ibadah di Masjidil Haram, yang baik dilipat gandakan, tapi yang jelek pun dilipat gandakan. Ini yang harus kita ingat-ingat bagi yang kita melakukan puasa ini. Maka kita akan takabus nikmah. 10 tahun yang lalu, refleksi kan kilas balik ya Pak Pat ya. Yang ini refleksi kan kilas balik kan ya. 10 tahun yang lalu kami dengan Pak Wagub ini punya visi misi, yaitu intinya nomor 1 membangun masyarakat yang religi. Yang kedua membangun masyarakat yang sejahtera. Yang ketiga adalah membangun pemerintahan yang kreatif dan bersih. Sekarang membangun masyarakat yang religi itu buktinya apa kan itu Pak? Selama 10 tahun buktinya apa? Bukti formalnya jelas bahwa kerukunan umat beragama di Tuban ini angkanya 84. Jadi orang itu kalau menerapkan dalam kehidupan ini nilai-nilai agama dalam kehidupan ternyata rukun-rukun. Nasional hanya 74 Pak. Kita 84, jauh di atas nasional. Jadi kalau ingin negara itu damai, itu ya harus menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan, membangun masyarakat yang religi seperti di Tuban. Yang kedua, bahwa
Musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional Kecamatan Montong, Desa Bujangan ada yang juara 1. Puternya Pak Haji, teman saya waktu di Sanawiyah. Selama ini pernah ke Montong ada juara. Ini bukan berarti kami prioritaskan bangun Al-Quran di Montong. Yang jelas Quran itu adalah gudangnya hufat, hafid, itu ada di Montong. Tapi tidak ada yang moles, tidak ada juara. Ini juara nasional dan juara 1. Ketika waktu pamitan saya, siapa yang juara 1 nanti saya hadiahi umroh. Delalah umroh tutup. Yang karena umroh tutup ya sampai umroh buka. Kalau umroh buka setelah saya sudah jadi bupati, tapi saya tetap komitmen tempat gue teman. Saya diberi rezeki banyak oleh Pak Supri, oleh Pak Subhan diberi rezeki banyak. Nanti saya akan bayar itu. Pak temen nih nanti. Bukan hanya juara 1 di tingkat nasional, tapi menjadi juara umum. Bukan perorangan, juara umum Kabupaten Tuban. Ayo korek. Pernah kira-kira seumur-umur Tuban menjadi juara umum? Saya banyak yang umurnya paling tua ya, pernahkah Tuban menjadi juara umum? Tidak ada lah ya, tidak pernah. Dan itu pun biasanya dari 38 kabupaten itu rankingnya 30 Tuban. Ini sekarang menjadi juara umum. Padahal waktu itu penjurian itu adalah sangat ketat sekali. Maunya pakai nilai langsung bisa seperti rekrutmen pegawai negeri itu. Nah, saya tahu juara umum di Lokno waktu oleh Pak Profesor Darok itu. Bupati ini kok tahu bocoran. Bapak sendiri yang memberi kebijakan, kok lupa saya gitu. Jadi langsung semuanya kan akan muncul di situ. Jadi saking api-api ini. Dan saya senang sekali, jangan sampai karena Tuban jadi tuan rumah nanti kong kali kong dengan hakim. Kemudian sekarang para bapak, para ibu, kalau sore itu kan seneng. Banyak anak-anak kita itu yang sudah membawa Al-Quran berangkat ke PPPG itu. Jumlahnya sekarang 140.300. 140.300, gurunya 8.600, sehingga per tahun dan kami melihat guru kurang lebih habis 20 miliar per tahun untuk intensif guru. Pernahkah selamanya guru TPG ada yang dapat insentif seperti itu? Ya mudah-mudahan nggak putus. Ini kasus ini mah kan nggak putus karena Pak Amma bin Insakatum lah sidanakum. Saya sampaikan penting supaya nanti nggak putus. Penerus saya masih meneruskan prestasi yang baik seperti ini. Kan seneng sekarang itu anak-anak yang biasanya main-main lihat TV sudah ada di Makin, sudah ada di TPG. Ini kalau nanti jadi anak yang soleh dan solihah, bukankah termasuk amal yang tidak terputuskan yang akan diperoleh kita semua? Jadi bukan hanya yang mengajar. Jadi bupati ini ya keduman, camatnya ya keduman, apalagi yang ngajar. Ini kan yang harapan kita kan kedepannya kan seperti itu. Kemudian lagi kalau kita hari Minggu, hari Sabtu, bagaimana keadaan di Tuban? Semua masjid setiap hari Ahad pagi pasti ada wisana rohani kecuali Masjid Montong. Semuanya ada wisana rohani. Ya Masya Allah, kalau saya diundang kali 318, kalau tiap minggu kira-kira kan tidak rata. Jadi kalau setiap minggu saya mau hadir, tidak pernah diundang golep oleh Pak Prince. Habis waktunya untuk itu. Bahkan saya cuma waktu itu hadir 1 bulan sekali setiap kecamatan.
Jadi setiap kecamatan hanya jalan ngaji 1 bulan sekali. Itu program religi yang kita bangun. Ini semua adalah juga kita sertai dengan membangun suprastrukturnya. TPG yang kita bangun tahun ini adalah jumlahnya 426 TPG, menghabiskan biaya 15 miliar. Saya sangat terima sekali. Yang kita sumbang 25 juta, jadinya 50 sampai 100 juta. Yang kita sumbang 50 juta, jadinya 200 juta. Dan juga bukan yang TPG, semua pondok pesantren dan semua sekolah, baik itu swasta, baik itu sekolah agama maupun sekolah yang tidak, artinya sekolah umum, itu semua kita berikan hibah. Jumlahnya 896 lembaga yang kita berikan. Terus kalau membangun. Kemudian yang kedua, membangun kesejahteraan. Kesejahteraan ini kita bangun juga rapat. Dari PNS-nya, kemudian dari Pak Ingginya, kemudian sampai ke masyarakat bawahnya, semuanya kita usahakan dibangun, diberikan kontribusi. Sekarang PNS Pak, ASN itu ada yang namanya PPP, gajinya sama PPP-nya itu banyak gajinya, dan itu meskipun masih tertinggi dibanding daerah lainnya. Saya tidak mau nyebut kabupatennya Pak Syahid, tidak enak, tapi bisa Pak Camat cek di camat yang lainnya, podo-podo nang akeh ini TPP ku Pak Camat, ya gitu ya. Kemudian Pak perangkat desa, yaitu siltapnya itu adalah tertinggi seluruh Jawa Timur. Di samping kita beri TPP yang tertinggi, masih mikir nasibnya masa depannya. Bagaimana kalau nanti sudah pensiun? Bagaimana nanti kalau ini ada kecelakaan dan sebagainya? Maka kita ikutkan, yaitu asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Ini sekarang malah diinstruksikan oleh Presiden, semuanya karyawan harus ikut BPJS. Maka iya Pak, ya. Baik itu negeri maupun tidak, semuanya harus ikut. Instruksi ini kalah Mbak Bupati Tuban. Karena sudah diikutkan ini. Ketika awal-awal ini masih mandiri, saya kan tidak enak Pak. Gimana ini ya? Perangkat desa ini sudah saya ikutkan asuransi, kok bayar dewe, orang gunane. Maka kita perjuangkan bagaimana itu dibiayai oleh APBDes. Alhamdulillah Tuban seluruh Indonesia yang pertama membiayai asuransi dengan anggaran APBDes. Ini ingin kesejahteraan perangkat desa ini semuanya ini bisa diserasakan. Tapi sayangnya tinggal ngambil saja, siltabe montong kerek masih banyak yang belum cair. Saya harus ngundon montong wong kerek duwe akeh ditabung, nanti akhir tahun diambil sekali. Kira-kira gitu ya. Ya saya anu saja. Karena itu apa? Itu bukan urusannya Pemkab. Persyaratannya sama dari tahun ke tahun. Pokoknya dari perangkat desa selesai, Pemkab ya cair yang pertama. Ini dari balik dari pemerintah menunda-nunda gaji. Wong mikir saja, semuanya dipikir. Dulu perangkat desa itu umurnya tidak hanya 55 sudah pensiun, tapi diperjuangkan oleh Pak Ketua harus 60 tahun baru pensiun. Lewat 60 itu mikir nanti sampai perangkat Pak. Ojo sampai dituduh Pemkab ini tidak memikirkan. Dan lagi untuk kesejahteraan secara umum, bangun infrastruktur. Coba lihat jalan dari Tuban sampai ke Jojokan, poros kecamatan. Kalau Jojokan karena ada jalan provinsi, jalannya sekarang sudah lebar, lampunya terang. Dulu kalau mau ke Tuban itu hati-hati, spion. Ya Pak Matahib ya.
Ini kan sepian gawat kan, masih sering tol karena jalannya sempit. Sekarang yang gelender semua kan sampai ke Yojokan. Yang tidak enak itu apa? Iya, jalannya bupati ya kita dari Singapura. Ya tidak ada api Pak. Padahal jalan ini poros desa, poros kecamatan 92% mantap. Yang ada 8% itu memang jalan itu tidak bisa selalu bisa baik terus. Tanah-tanah yang labil seperti semanding dan sebagainya itu banyak yang itu susah. Kemudian hasil pertanian kita, pari kita surplus 63%, jagung kita bisa 750.000 ton, 63 ini menjadi lumbung pangan. Kemudian juga ternak kita, sapi kita ini ada terbaik. Jadi acuannya supaya daerah lain banyak sapinya itu adalah Tuban. Tuban paling pinter ngetengi sapi. Ini di acuan daerah mana-mana. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Saya yang terakhir, semua apa yang kita capai itu adalah kerjasama yang baik antara Forkopimda, Forkopimsa, kemudian Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, tokoh masyarakat. Maka saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan sudah barang tentu kesalahan dan kekurangan itu pasti ada. Maka sekaligus ini adalah safari wadah. Safari saya terakhir menjadi bupati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.